Bab 10. Calon ayah mertua. Seraya menunjuk Canari, temannya itu juga melihat ke arah Canari. Kenapa dengan calon bini lo? Apa dia gak mau duit lo? Ucap laki-laki itu seraya menyalakan korek untuk membakar rokoknya. Basten langsung meninggalkan percakapan tersebut. Kini keduanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sementara Canari masih bersama dengan teman-temannya di atas panggung. Beberapa hari kemudian, di pagi hari yang begitu cerah, Basten terkejut saat melihat kedatangan ayahnya di tempat Basten bekerja. Karena Pak Heri, sang ayah Basten, tidak biasanya berkunjung di kantornya Basten. "Pak, ada apa Pak? Kok Papa tiba-tiba kesini?" tanya Basten yang lumayan kaku dengan kedatangan ayahnya di kantor. "Apakah seperti itu cara kamu menyapa orang tua? Apakah itu ucapan yang baik untuk dicontohi?" Pak Heri menggelengkan kepalanya saat mendengarkan perkataan putranya itu. "Bukan begitu Pak." Basten terkejut aja. "Tiba-tiba Bapak kesini tanpa ngabarin Basten," ujar pria itu yang masih bertanya-tanya dengan kehadiran ayahnya. "Apakah kamu tidak membutuhkan dan meminta restu orang tua?" Pria tua itu langsung pada inti maksud kedatangannya di tempat putranya yang sedang berdiri menatap di luar jendela. Basten yang belum siap untuk menikah dengan perjodohan itu. Dia kaget saat ayahnya bertanya begitu. "Restu untuk apa Pak? Pernikahanmu, apakah kamu tidak meminta restu orang tua?" Pria tua itu berbalik badan melihat putranya. Basten malah tersenyum mendengarkan perkataan sang ayah, seraya dia mendekati ayahnya di dekat jendela. "Kemarin Pak Aguso menemui Papa, dan berpesan sama Papa untuk memperingatkan kamu, supaya kamu jangan coba-coba untuk menyentuh putrinya, meskipun kalian nanti sudah menikah. Dan dengan waktu secepatnya kamu harus menceraikan putrinya itu." Perkataan itu membuat hati Heri sesak, karena biar bagaimanapun juga sifat dan keburukan seorang anak baginya Basten tetap anak kesayangannya yang satu-satunya. Setelah perkataan sang ayah, Basten melihat wajah ayahnya yang sudah mulai dihiasi dengan keriput itu ada makna kekecewaan. "Papa jangan khawatir akan hal itu. Gadis itu bukan tipe Basten Pak. Dia masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Tentu hal itu hanya membuat hidup Basten kelak susah dan repot." Dan Basten langsung berhadapan dengan Pak Aguso untuk menyampaikan agar mereka jangan terlalu khawatir akan hal itu. Ucap Basten yang begitu serius. "Sebenarnya Nak, Papa sangat mengharapkan kamu cepat-cepat menikah dan memiliki keluarga yang cukup Pak." Pria itu langsung memotong pembicaraan sang ayahnya. "Papa jangan terlalu menasehati Basten tentang keluarga. Dengan kehidupan Basten yang sekarang ini, Basten sudah sangat cukup nyaman Pak. Seandainya Papa dan Mama dulu bisa memberikan contoh yang baik dalam berkeluarga, pasti Mama masih bersama kita, tidak mengejar laki-laki lain. Tapi semuanya sama saja." Basten tiba-tiba muak dengan nasihat tentang keluarga yang hendak diutarakan oleh sang ayah. "Basten pamit dulu, saya ada rapat mendadak sekarang." Tanpa basa-basi pria itu langsung pergi meninggalkan ayahnya yang masih berada di dalam ruangannya. "Maafkan ayah Nak, ini semua salah ayah. Hingga kamu kehilangan kasih sayang seorang wanita yang melahirkanmu." Batin sang ayah dengan raut wajah yang keriput terpancar kesedihan. 2 hari setelah pertemuan Basten dengan sang ayah, hari ini Basten sengaja bertemu dengan calon mertuanya, Pak Aguso, di sebuah restoran yang tidak jauh dari kota itu.
Ketika kedatangan calon mertua, Basten melempar senyumnya sebagai tanda sopan santun terhadap calon mertua. "Pak, bagaimana kabar Pak? Maksudku, Ayah." Basten yang masih terlihat kaku dengan Pak Aguso. "Ada perlu apa kamu meminta saya bertemu di sini?" Pak Aguso langsung pada intinya tanpa basa-basi. Rupanya sifat Bapak tidak jauh beda dengan putri Bapak Canaria. Langsung saja pada intinya, Basten ingin membuat suasana agar tidak kaku. "Saya peringatkan Anda, kamu jangan macam-macam sama putri saya. Ingat kalau sampai kamu berbuat aneh sama." "Cukup Pak. Bapak calon mertua jangan terlalu khawatir akan hal itu. Justru itu tujuan saya ketemu sama Bapak calon mertua gua untuk memberitahukan." "Maksud kamu apa?" Pak Aguso sedikit emosi melihat pria itu yang tidak membedakan etika bicara dengan teman dan orang tua. "Sabar calon mertua." Basten malah tersenyum tipis. "Bukankah kemarin calon ayah mertua menemui ayah saya dan memperingatkan saya supaya tidak boleh menyentuh putri Bapak sebagai istri saya, bahkan meminta supaya saya menceraikan istri saya tanpa menyentuh?" Ucap Basten seolah-olah mengejek perkataan Pak Aguso itu dengan ayahnya. "Terus, apakah saya harus mengulanginya lagi untuk memperingatkan kamu?" Pak Aguso tegas dengan nada yang agak keras. "Oh tidak ayah, calon mertua. Tidak perlu lagi. Aku hanya kasih tahu sama calon mertua, supaya jangan terlalu khawatir akan hal itu. Jujur gua katana sama Bapak, kalau putri Anda itu bukan tipe gua. Putri Bapak masih kekanak-kanakan, yang tidak mampu memuaskan diri gua." Basten memancing emosi calon mertuanya. Mendengarkan perkataan Basten yang sudah tidak ada etikanya itu lagi, apalagi dengan perkataan hinaan kepada Canari, sang ayah langsung mencengkeram kerah baju calon menantunya itu. "Kau jangan kurang ajar laki-laki bajing asterisan. Justru kamu yang tidak layak untuk putri saya. Pria sampah kayak kamu yang tidak sopan. Tidak punya etika." Kali ini Pak Aguso benar-benar marah. Seketika Pak Aguso langsung pergi dari restoran itu tanpa pamit, dengan memberikan pesan terakhir pada pertemuan itu. "Ingat, Anda jangan coba-coba macam-macam sama putri saya." Kebetulan di restoran itu Canari sudah berada di sana untuk beli makan, tapi keberadaannya belum diketahui oleh sang ayah dan juga Basten. Bahkan Canari tidak tahu kalau ayahnya dan Basten pun sudah ada di restoran itu. Hanya saja ketika sang ayah keluar dari restoran itu dengan wajah yang sedang marah, makanya Canari tahu kalau ayahnya sudah dari tadi di restoran itu. "Ayah kok ada di sini ya?" Dan kelihatannya ayah sedang marah. "Apa yang sedang terjadi di dalam sana ya?" batin Canari yang sedang menyaksikan kepergian sang ayah. Lalu Canari penasaran dengan apa sebenarnya yang terjadi. Gadis itu langsung menitip ke ruangan yang berasal ayahnya tadi. "Loh, itu kan Basten," bisikan gadis itu dengan dirinya sendiri yang sedang melihat Basten menikmati makanannya sendirian. "Apa ayah barusan ketemu dengan pria bajingan itu? Dan mungkin dia sudah berkata kasar sama papa. Lagian dia pria menyebalkan yang tidak membedakan tingkat bicaranya yang gua temui," batin Canari ketika melihat Basten yang sudah berada di ruangan makan restoran itu. Kemudian Canari justru penasaran, dan ingin mendekati pria itu meskipun dengan rasa takut karena pria menyebalkan itu selalu mengaitkan pembicaraan ke hal-hal yang bersifat por asteriso. "Sendirian aja, ngapain lu di sini?"
Gadis itu tanpa menyapa langsung aja bertanya pada Basten yang sedang makan hingga pria itu terkejut saat melihat Canari yang kini sudah duduk di hadapannya. Tanya, lu sama ayah gua ngapain ada di sini? Gadis itu langsung menebaknya kalau ayahnya barusan bertemu dengan Basten. Anak sama bapak sama aja. Terobos kayak kereta api gitu. Langsung aja kalau bicara, jawab Basten yang sudah menghentikan aktivitasnya makannya. Iyalah, namanya juga orang tua sama anak, Canari menjawab dengan nada cuek. Nanti gua ceritain ama lu, sekarang temanin dulu gua makan. Ogah banget, lu makan aja sendiri, gak garus gua temanin lu. Inilah sifat kekanak-kanakan lu itu. Gak bisa sekali aja lu nurut sama gua sebagai calon laki lu. Basten sambil menyuapin sepotong sushi ke mulut gadis itu. Sushi punya lu enak banget. Tadi yang kami pesan gak seenak ini. Gadis itu mulai menikmati sushi yang disuapin sama Basten. Iyalah, lu kan makan bareng sama pria tampan di bumi ini. Basten kembali menyuapin calon istrinya itu. Akhirnya mereka pun berdua makan bareng. Sampai acara suapin itu terus terjadi sampai berulang kali. Sang calon suami menyuapi calon istrinya penuh dengan kemesraan. Dan ini pertama kalinya mereka bisa akur, tanpa perdebatan yang begitu panjang lebar. Bahkan suapan demi suapan gadis itu terlihat sangat menikmatinya. Tiba-tiba HP gadis itu berbunyi, dan ternyata yang menelponnya ialah Santi. Santi ternyata, jangan berisik ya. Canari sedikit kesal karena tiba-tiba ada gangguan telepon dari Santi sambil menyiaratkan Basten untuk tidak bicara. Setelah gadis itu berteleponan dengan temannya, kini mereka kembali fokus pada acara makan dan Basten yang masih lanjut menyuapi calon istrinya. Begitu juga sebaliknya, bahkan kelihatannya gadis itu semakin menikmati setiap suapan yang diberikan calon suaminya. Kak Bas, gadis itu mulai bicara. Iya bocah, ada apa? Sebutan itu sudah menjadi kebiasaan Basten memanggil Canari. Begitu juga Canari sepertinya sudah mulai terbiasa mendengarkan nama gaulnya itu dari calon suaminya. Kak Basten gak punya kekasih atau pacar? Ucap gadis itu sambil memperhatiin wajah calon suaminya. Jujur, kalau gua lihat-lihat, gua perhatiin. Ada yang sedang kepo tentang gua ini ternyata. Basten memotong pembicaraan gadis itu yang sedang serius bertanya. Buses, nyebelin banget sih lu. Canari yang awalnya serius nanya, moodnya jadi gak baik. Udahlah, gua pulang. Kayaknya lu mulai gak asik. Canari langsung beranjak pergi dari situ, tanpa basa-basi lagi. Hei, kita bareng yuk. Basten juga beranjak dari tempatnya dan mengikuti langkah Canari. Pria nyebelin. Ogah banget gua pulang bareng ama lu. Gadis itu mempercepat langkahnya ketika si Basten menuju kasir untuk melakukan pembayaran makanan mereka. Canari kini sudah berada di depan restoran untuk menunggu kedatangan taksi. Dan Basten juga sudah selesai melakukan pembayaran. Kini pria itu sudah berada di dalam mobilnya. Benaran, lu gak mau ikut sama gua pulang? Tanya Basten yang sedang menghentikan mobilnya di depan calon istrinya. Gak, gua bisa pulang sendirian. Diantarin sama lu lebih berbahaya. Lebih baik gua pulang ngesot daripada harus pulang bareng ama lu. Dengan muka cuek, gadis itu sambil melihat jalan ke arah kanan dan kirinya. Karena kepintaran pria itu, dia melihat laki-laki yang sedang duduk di atas grabnya. Hei,
Kayaknya lebih berbahaya tuh pria yang sedang duduk di samping lu. Lu kan kagak tahu kalau dia itu preman, yang suka merek Asteris. Seanak gadis Canari perlahan melihat pria yang sedang duduk itu. Lihat aja penampilannya, berantakan begitu. Tanpa basa-basi saat mendengarkan itu, Canari langsung naik ke mobil Basten. Sementara pria yang barusan dibicarakan sama si Basten tadi, setelah dia dengarkan omongan Basten, "Hei an Asterisen, enak aja lu nuduh-nuduh orang," ucap tukang Grab itu sambil melihat mobil Basten yang sudah beranjak pergi. Mobil yang mereka tumpangi sudah berjalan jauh. Beberapa menit di perjalanan hanya keheningan yang ada, tapi Canari memulai percakapan. "Kak, tadi yang gua tanya di restoran belum kakak jawab. Tadi ngapain lu sama ayah?" "Oh, yang itu tadi ya." Tanpa gadis itu sadari, Basten dengan cepat mobilnya berbelok. "Apaan kak? Karena tadi ayah kelihatan sedang marah gitu." Canari masih penasaran. "Lagian tadi yang lu minta gua udah nuruti semua, nemanin lu makan. Tadi itu, calon ayah mertua gua bilang." Canari langsung memotong pembicaraan Basten. Pasti ayah nitipin gua sama kakak pastinya, supaya kakak jagain gua. Iya kan?" Tebakan gadis polos yang belum bisa memahami situasi. Kurang lebih seperti begitulah. Calon ayah mertua bilang kalau nanti kita udah nikah, gua harus memberikan kehidupan yang lebih buat lu. Tapi gua ragu. Lu tahu aja kan kalau lu bukan tipe gua. Basten malah mengiyakan tebakan gadis itu. Seketika gadis itu melihat tempat yang mereka datangi, sebuah tempat perumahan yang begitu elegan dan mewah. "Kita di mana ini?" Gadis itu terkejut. "Perumahan pilihan hati," pria itu berbisik kecil di telinga Canari. "Apa? Terus ngapain lu ajak gua ke sini?" Sebuah ucapan yang mulai gelisah. Basten melajukan mobilnya dengan pelan. Akhirnya mereka sampai di depan salah satu perumahan yang begitu mewah, dengan desain minimalis terbaru. "Ayo turun." Basten mengajak gadis itu turun saat mereka sampai. "Tidak, aku gak mau. Lu harus antarin gua pulang sekarang." Gadis itu bicara dengan nada tegas. Lanjut ke bab berikutnya.